حاجة في النفس يا رب. Kecil batu sol, apakah suara saya dapat terdengar? Apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar, dengar Ustaz. Bismillah. Nabda, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ila hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayat al-Furqan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apakah suara saya terdengar? Kurang ya, Ustaz, ya, terdengar. Kurang keras apa bagaimana? Nah, yang cukup yang tadi Ustaz. Seperti ini. Baik, nanti kalau semisal suara saya kurang keras, bisa diingatkan saja ya. Baik. Saya ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Mana jawabannya? Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ayah. Aqulu ilaikum ahlan wa sahlan bihudurikum fil faslil al-arabiyyah lil mubtadin al-ula. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di sini yang alhamdulillah telah menyempatkan hadir pada kesempatan yang insyaallah berkahi ini. Ayo ikhwah, kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Asa Allah an nakuna sihatan wa afiyah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah. Insyaallah. Taib ayyuhal ikhwah, qabla dalika alhamdulillah nastati anal taki martan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di majelis yang insyaallah mulia ini, majelis yang insyaallah Allah berkahi ini, majelis ilmu. Kita belajar bersama pada malam hari ini di hari kedua atau di pertemuan kedua. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya keistiqomahan untuk belajar dan mencari ilmu. Alhamdulillah, masya Allah di sini saya ucapkan sangat luar biasa, masya Allah sekali teman-teman yang sudah menyempatkan dan bergabung dalam majelis ini. Insya Allah semua teman-teman yang berada di sini bagian dari orang-orang yang telah Allah pilih untuk mencintai dan mempelajari ilmunya Allah. Nah, kita belajar bahasa Arab itu termasuk bahasanya Allah, bahasa Arab. Nah, makanya kita ketika belajar bahasa Arab di sini, salah satu tujuan kita selain untuk komunikasi dalam berbahasa Arab,
Tapi esensi yang lebih penting daripada itu, ketika kita belajar bahasa Arab, sejatinya kita sedang meningkatkan level kita, meningkatkan derajat kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, esensinya itu di situ, meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam, umat Muslim di seluruh dunia, semuanya tanpa terkecuali setiap hari pasti berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya ketika kita sholat, ketika kita beribadah, ketika kita mengaji Quran, semua yang kita lakukan adalah menggunakan bahasa Arab. Ketika kita itu lebih memahami bahasa Arab, sesungguhnya kita sedang meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita itu sholat itu hanya sekedar Allahu Akbar, takbir, ruku, kemudian Allahu Akbar lagi gitu. Tapi ketika kita memahami maknanya, insya Allah kita itu akan memiliki atau insya Allah kita itu akan diberi anugerah lebih khusyuk dan lebih nikmat dalam beribadah. Insya Allah semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar dan mencari ilmu khususnya dalam bidang bahasa Arab ini. Baik, ayyuhal ikhwah, baik di sini kita akan belajar pada pertemuan kedua ini tentang al-usratu. Coba semuanya diikuti al-usratu. Al-usrat. Baik. Al-usratu. Al-usrah itu artinya keluarga ya, keluarga. Al-usrah itu artinya keluarga. Baik, berkaitan dengan keluarga, tapi sebelum kita masuk ke bab ini atau ke materi ini, ingin saya ajarkan beberapa tarhib. Kalau kita kemarin belajar istilah at-tarhib, nah itu kan ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, marhaban, seperti itu. Nah, di sini ada bagaimana kalau kita itu ahlan wa sahlannya itu diganti tarhibnya atau sapaan, kalimat sapaannya itu diganti yang lain. Jadi banyak kalimat tarhib itu termasuk assalamualaikum itu juga termasuk kalimat tarhib. Di sini aku ya ingin mengajarkan kepada teman-teman atau mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah tahu sebelumnya atau baru pertama kali tahu di sini. Nah, di sini aku yang mencoba untuk mengenalkan mustalah atau istilah-istilah yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Tapi di sini kita baca terlebih dahulu dan yang pertama Sobahul Khair. Sabahul khair. Ayo. Ketika orang melontarkan kalimat Sobahul Khair maka jawabannya Sobahun Nur. Sobahun Sabahun nur. Ayo. Sobahul Khair, Sobahun Nur. Sobahul Khair jawabannya Sobahun Nur. Jadi yang sebelah kanan ini adalah kalimat tanyanya sobahul khair, maka kalau orang mengatakan sobahul khair, maka jawabannya adalah sobahun nur. Selamat pagi, good morning, seperti itu kurang lebihnya. Sobahul khair, sobahun nur. Kemudian kita lanjutkan masaul khair. Masaul khair. Masaun nur. Masaul nur. Nur. Ayo, jayid. Masaul khair jawabannya masaun nur, artinya selamat sore. Masaul khair, masaun nur. Masaul khair, masaun nur. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, naharuka sa'id. Naharuka Sa'id. Sa'id. Sa'idun mubarak. Sa'idun Mubarak. Mubarak. Ayo. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Artinya selamat siang, selamat siang. Selamat siang. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Selamat siang, selamat siang. Kalau masaul khair, selamat sore. Masaun nur, selamat sore. Lanjut. Lailatuka sa'idah. Lailatuka Sa'idah. Sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun Mubarakah. Nah, Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah, selamat malam, sa'idatun mubarakah. Selamat malam, good evening, good evening. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Baik, nastamir, kaifa lailatuka? Kaifa lailatuka? Lailati
mu'minina Lailati haqqan. mu'minah. Lailati Berarti mu'minan. mu'minan haqqo. Lailati mu'minan haqqan. Lailati mu'minan Mu'minan haqqo. haqqan. Kaifa lailatuka, bagaimana malammu? Kaifa lailatuka, bagaimana malammu? Lailati mu'minan haqqan. Lailati mu'minan haqqan. Malamku semoga dalam keadaan yang mukmin. Nah, kurang lebih seperti itu artinya. Lailati mu'minan haqqan. Kaifa lailatuka, boleh dijawab sama kayak alhamdulillah bi khair. Lailati bi khair. Lailati bi khairin. Boleh seperti itu. Kaifa lailatuka, bagaimana malammu? Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk menanyakan keadaan yang lebih spesifik di waktu tersebut. Kalau kaifa halukum atau kaifa haluka, menanyakan kabar yang sifatnya itu general, mau pagi, siang, sore. Nah, itu kaifa haluk. Tapi kalau kaifa lailatuka atau kaifa lailatuki untuk perempuan itu lebih spesifik di malam hari saja. Nah, seperti itu. Dari kalimat tarhib di sini eh, ada pertanyaan. Sepertinya ini sebagai referensi tambahan saja. Jadi teman-teman nggak melulu tentang ahlan wa sahlan saja. Tapi kalau ahlan wa sahlan itu konteksnya lebih umum. Bisa pagi, siang, sore. Nah, mengartikan selamat datang. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, itu tafadhol bisa digunakan setiap kali kita bertemu dengan teman kita atau kerabat kita atau siapapun itu kita biasakan tuh ahlan wa sahlan seperti itu. Gak apa-apa. Itu yang Nabi ajarkan seperti itu. Maka dalam hal ini kita juga mempraktekkan ilmu yang kita pelajari. Sabahul khair, sabahun nur. Masaul khair, masaun nur. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Kaifa lailatuka, lailati mu'minan haqqan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Sebagai referensi tambahan, nanti bisa dicatat atau bisa nanti diputar lagi rekaman ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita, yakni kita akan belajar tentang al-usrah. Al-usrah. Nah, tapi sebelum sebelum kita belajar mufradat ini, aku yang ingin menunjukkan satu percakapan di mana sebelum kita itu belajar tentang keluarga kita sendiri, aku yang ingin mengajak teman-teman untuk mengenal keluarga Rasul seperti apa. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang baru tahu atau ada yang mungkin belum tahu sama sekali. Nah, kita belajar mengenal keluarga Rasul. Nah, berkaitan dengan keluarga, nah di sini aku ingin tunjukkan, tapi masih tar, aku ya buka terlebih dahulu. Nah, apakah sudah nampak ini? Belum ya? Baik. Ayo. Baik. Di sini aku ya ingin menunjukkan sebuah percakapan al-hiwar. Di sini aku ya mengambil dari kitab rujukan kita. Jadi kita di Islamku kita menggunakan kitab rujukan Al-Arabiyah Baina Yaday. Nah, kitab ini banyak dikaji di mayoritas pesantren dan lembaga-lembaga bahasa Arab. Nah, termasuk lembaga-lembaga yang sudah terkenal tak terlepas menggunakan kitab ini karena kitab ini dinilai mudah untuk pembelajaran pemula dan di sana banyak mufrad-mufradat yang mudah dipahami. Baik, di sini kita akan belajar percakapan terkait tentang al-usrah. Al-usrah itu adalah keluarga. Nah, di sini kita belajar tentang keluarga Rasul terlebih dahulu. Baik, an akra wa antum tu'id, saya akan baca dan antum mengulangi lagi. Baik, hal hadhihi syajaratun? Hal hadhihi hadhihi syajaratun? Syajaratun. Ayo. Naam, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Na'am, Hadhihi hadhihi Rasuli usratur sallallahu rasuli alaihi wasallam. sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Baik. Hal hadhihi syajaratun? Hal Artinya, hadhihi syajaratun? apakah ini syajarah atau pohon? Apakah ini pohon? Naam, hadhihi usratur rasuli. Naam, iya. Hadhihi ini
usratur rasuli, ini keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah Hada Hada waliduhu Waliduhu Abdullah. wa hadhihi walidatuhu Aminah. wa Hadhihi hadhihi walidatuhu Aminah. Nah, di sini kita waliduhu sama walidatuhu. Nah, hadza waliduhu Abdullah. Hadza ini waliduhu, walidun itu artinya orang tua laki-laki. Berarti kalau orang tua laki-laki ini siapa? Orang tua laki-laki ini adalah bapak. Wahadihi walidatuhu Aminah. Walidatun itu artinya orang tua perempuan. Berarti yang dimaksud adalah ibu. Kalau walidun itu artinya bapak. Walidatuhu itu artinya ibu. Nah, kalau bedanya dengan abun dengan umun apa? Ah, sama saja. Sama mungkin kalau di bahasa Indonesia itu kita mengenal ayah, bunda, kemudian ada papa, mama, ada bapak, ibu. Nah, artinya sama saja. Di Arab juga ada waliduhu dan walidatuhu, walidatun dengan walidun. Makanya kalau kita itu pernah berdoa, Allahumma gfirli walidayya, walidayya itu artinya kedua orang tuaku, walidayya, walidayya, walidayya itu artinya kedua orang tuaku. Makanya kalau kita itu dianjurkan untuk mendoakan orang tua kita setiap hari. Nah, doanya bagaimana? Doanya Allahumma gfirli, Allahumma gfirli walidayya. Nah, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, seperti kan doanya yang sering kita baca. Walidun dari kata walidun itu artinya bapak, walidatun itu artinya ibu. Kalau digabung walidun itu artinya walidayya itu artinya kedua orang tua saya. Walidayya. Tapi kita lanjutkan. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Wahada Abduhu jadduhu Ayo. Wahada dan ini jaddun kira-kira artinya apa? Jaddun Kakek. Aman. kakek. Jaddun artinya kakek. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Ini adalah Wahada. kayaknya Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Dan ini kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Nah, kita lanjutkan. Wahada ammuhu al-Abbas. Wahada ammuhu Hada al-Abbas. amhu al-Abbas. Amuhu wa Abbas. Al-Abbas. Paman. Aman. Al-Abbas. Wahada ammuhu Hamzah. yang Wahada ammuhu Hamzah. Amhu Hamzah. Wahada ammuhu Abu Talib. Wahada ammuhu Abu Talib. Wahadihi ammatuhu Sofiyah. Wahadihi ammatuhu Sofiyah. Nah, kalau amun itu artinya paman. Kalau ammatun berarti bibi. Nah, bedanya jadi uniknya di bahasa Arab itu memiliki gender. Jadi ada ciri khususnya untuk laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan ciri khasnya biasanya itu ada tak marbutahnya, ammatun. Sebelumnya saya ingin merespon ini dari Mbak Sinta. Untuk modul yang Al-Arabiyah Baina Yadaik, kalau belum diberikan nanti akan saya kirimkan yang bentuk PDF-nya ya. Tapi kalau teman-teman ingin buku cetaknya bisa teman-teman cari di Play Store, bukan Play Store, apa namanya? Di Marketplace, boleh Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Tulis saja Al-Arabiyah Baina Yadaik, di situ banyak beredar, jadi bisa diakses, dicari, silakan dicari yang
menurut pas baik harganya ataupun sesuai dengan lokasinya masing-masing. Seperti itu. Untuk modul yang ini kita sampaikan di awal dulu ketika masih pendaftaran. Jadi kita memang mengacunya untuk pembelajaran bahasa Arab ini mengacunya di kitab Al-Araf Baina Yadaik. Tapi untuk yang kita kaji sehari-hari kita mensarikan. Jadi kita rangkum, kita bahas yang penting-penting dan yang perlu untuk dibahas. Tapi untuk basic 1 kita ajarkan yang dasar-dasar terlebih dahulu dan ini sebagai pengetahuan atau sebagai referensi tambahan saja. Nah, mungkin kalau di PPT nggak ada seperti ini. Nah, ini sebagai inisiatif aku ya sendiri untuk mengajarkan sebagai bekal awal. Nah, sebelum kita itu masuk ke materi inti nanti yang sesuai di PPT yang sudah dibagikan kemarin. Baik, kita lanjutkan. Wahada ibnuhu al-Qasim. Wahada Wahada ibnu ibnu Al-Qasim. Al-Qasim. Wahada ibnu Abdullah. Wahada Wahada ibnu ibnu Abdullah. Abdullah. Wahada ibnuhu Ibrahim. Wahada Wahada ibnu ibnuhu Ibrahim. Wahadihi ibnatuhu Fatimah. Wahadihi ibnatuhu ibnatuhu Fatimah. Wahadihi ibnatuhu Ruqayyah. Wahadihi ibnatuhu Ruqayyah. Ruqayyah. Ah, Wahadihi ibnatuhu Zainab. Wahadihi Wahadihi ibnatuhu ibnatuhu Zainab. Zainab. Wahadihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Wahadihi ibnatuhu Ummul Kulsum. Ayo, Jaid. Wahadihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Nah, jadi ini merupakan hiwar atau percakapan yang menunjukkan bagaimana kita itu mengenalkan keluarga kita. Nah, bagaimana mengenalkan kalau di sini mengenalkan keluarga Rasul menggunakan hadza dengan hadihi. Hadza itu untuk laki-laki, kalau hadi itu untuk perempuan. Nah, makanya kalau hadza kita yang cari yang contoh yang paling gampang ibnun. Ibnun itu artinya anak laki-laki. Kalau ibnatun itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki mohon wahada ibnuhu. Kalau anak perempuan wahadi ibnatuhu. Nah, dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Kalau perempuan itu menggunakan hadihi, kalau untuk laki-laki menggunakan hada. Nah, seperti itu. Hada ibnuhu al-Qasim. Nah, dari teks ini berarti anak putra-putrinya Rasul itu ada berapa? Ada? Ruqayyah Zainab 3. Ada 7 Oh, lele loh. putra. Ibnun. Nah, ini kita hitung. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Nah, Maaf, tak kiranya ditanya yang perempuan. 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, jadi ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Baik. Mungkin kita perlu praktek dulu. Saya ingin teman-teman di sini untuk anyakum bil hiwar, untuk praktek membaca hiwar ini. Nah, siapa yang berani di sini? Saya Ustadz Bisa disebutkan namanya? Ramadhani. Ramadhani. Type Pak Ramadhani Ya. sama dengan Manhuna. Ada lagi yang ingin Pak untuk menemani Boleh anak Bapak Ramadhani atas nama? Nuradi. Taib Nuradi dengan Pak Ramadhani. Taib tafadhol Pak Ramadhani dulu. Umar. Hal hadhihi syajaratun. Naam. Hazihi usratur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Haza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa haza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadha ummuhu Abbas. Wa haza ammuhu Hamzah. Wa hadha ammuhu Abu Talib. Abu Muttalib. Abu Talib. Abu Talib. Wa hazihi ammatuhu Sofiyah. Wa hadha ibnuhu
Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadha ibnuhu Ibrahim. Wa hazihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hazihi ibnatuhu Zainab. Nggak kelihatan Ustaz. Ini. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Ayo aja, Masya Allah. Di sini kita kan kita perhatikan bentuknya hadihi. Nah, jadi kalau kita itu ingin mempraktekannya suatu saat, semisal kita itu ingin mempraktekannya dalam keluarga kita, kita ingin mempraktekkan ilmu kita bisa menggunakan hada, kemudian dilanjutkan keluarganya itu, misal kita ingin mengenalkan waliduhu, wahada jadduhu, wahada ammuhu, langsung sebutkan namanya. Wahada atau langsung sebutkan namanya. Wahada Abdul Muttalib, wahada siapa namanya? Ahmad. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai pembuka saja. Kita lanjutkan ke materi kita. Baik. Hadal yaum nahnu sanata'alam anil usrah. Kita akan belajar tentang keluarga. Nah, sebelum kita akan belajar tentang siapa saja sih yang ada di keluarga itu. Nah, mari kita baca bersama-sama dari yang kolom sebelah kanan atau al-ismu. Jadi al-ismu itu kata benda, al-fi'lu di sini kan ada 2 kolom. Sebelumnya apakah sudah nampak ya kolom ini? Sudah. Baik. Terdapat al-ismu dan al-fi'lu. Al-ismu itu kata benda atau kata menunjukkan benda atau kata yang menamakan suatu benda. Kemudian ada al-fi'lu. Al-fi'lu adalah kata kerja. Baik, kita mulai dari al-ism dulu. Al-ismu. Di sini ada beberapa mufradat. Nah, kita baca terlebih dahulu untuk berkenalan dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kita baca abun, Abud. Abud. umun. Ummun. Umun. Nah, abun itu mungkin sudah sering kita kenal ya. Abun kira-kira artinya apa? Abun, Ayah. ayah. Umun, Umi. nah, ibu. Baik. Nastamir. Jaddun, Jaddun. Jadun. jaddatun. Paman. Jaddatun. Nah, jaddun itu kakek. Kalau ketambahan tak marbutoh, jaddatun jadi nenek perempuan. Ingat, kalau ada tak marbutoh itu menandakan perempuan. Nah, kemudian kholun, Qolun. kholatun. Qolatun. Nah, kholatun artinya apa? Kholun, paman. Nah, kholatun, bibi. Nah, jadi paman dan bibi tadi kan kita belajar, tadi yang kita baca itu amun, tapi di sini kok kholun? Ya, sama. Kholatun itu artinya paman dan bibi juga. Baik, kita lanjutkan. Sibetun. Sibetun. Mana sibetun? Sibetun itu artinya cucu. Nah, sibtun. Cucu laki-laki. Kalau cucu perempuan, madanakul. Kita menyebutkan berarti sibtotun. Nah, untuk menyebutkan perempuan, sibtotun. Kalau laki-laki, sibtun. Nah, kita lanjutkan amun, Ammun. ammatun, akhun. Akhun. Nah, amun, ammatun tadi kan sudah ya. Ammatun artinya amun, paman. Kalau Paman. ammatun, Bibi. bibi. Baik. Jahit. Akhun, Akhun. syakikun, Syakikun. ukhtun. Ukhtun. Nah, akhun itu artinya Abang. saudara. Saudara. Saudara laki-laki. Nah, kita belum bahas abang. Nanti setelah ini kita akan bahas abang atau adik bagaimana. Syakik itu artinya saudara kandung. Syakik.
Kalau syakikoh berarti saudara kandung Kandung perempuan. perempuan. Nah, ukhtun, kalau ukhtun itu artinya Saudara perempuan. saudara perempuan. Akhun ukhtun itu saudara yang sifatnya itu luas. Bisa itu saudara kandung, bisa itu maknanya saudara dekat, bisa saudara sepupu. Akhun luas atau bisa saudara yang sifatnya itu saudara seiman. Nah, itu juga bias. Makanya kalau di Indonesia kita itu kalau di majelis-majelis biasanya kita Akhi, eh, ukhti. nah sering apa dengan menggunakan istilah sapaan akhi ukhti. Meskipun di Arab itu tidak familiar dengan istilah akhi ukhti. Jadi akhi ukhti itu hanya apa familiar di Indonesia, khususnya di kalangan pesantren akhi ukhti. Kalau di Arab mereka menyebutnya itu syabab atau syekh kalau semisal untuk menyebutkan. Brosis. Syakikun tadi Nah, apa? gimana? Ustaz? Syakikun. Syakikun itu artinya saudara kandung. Syakik saudara kandung. Akhun itu saudara laki-laki sifatnya itu general, umum. Ukhtun sama juga, akhun ukhtun. Kalau akhi ada tambah ya-nya mengartikan indikasi bahwa saudara laki-lakiku. Akhi, ukhti juga sama. Baik, kita lanjutkan ya. Ibnun, Ibnun. ibnatun, Ibnatun. bintun. Bintun. Nah, ibnun itu anak laki-laki, ibnatun berarti anak perempuan. Bintun juga anak perempuan. Ibnatun sama bintun bedanya apa ya? Sama saja. Jadi uniknya bahasa Arab itu satu kata bisa memiliki makna yang banyak. Nah, contohnya seperti ini. Ibnatun dan bintun juga maknanya sama tapi variasi bahasanya itu banyak. Berbeda. Baik, kita lanjutkan. Zaujun, Zaujun. zaujatun. Zaujatun. Nah, zaujun ini artinya suami. Zaujatun artinya istri. Zaujun suami, zaujatun istri. Nah, di sini aku ya bedakan ada warna biru. Tadi kita sudah bahas tentang akhun dengan ukhtun. Akhun itu saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Nah, bagaimana kalau kita itu menyebutkan abang atau adik? Nah, kalau abang kita menyebutkan akhul kabiri. Coba semua diikutin. Akhul kabiri. Kabiri. Akhus sogiri. Akhus sogiri. Ukhtul kabiroti. Ukhtul kabiroti. Ukhtus sogiroti. Ukhtus sogiroti. Nah, akhul kabiri bermakna kakak laki-laki. Kalau akhus sogiri artinya adik laki-laki. Kalau ukhtul kabiroti berarti kakak perempuan. Kabir itu artinya besar. Kalau ukhtul kabiroh berarti saudara perempuan yang besar. Berarti artinya kan kakak perempuan. Ukhtus sogiroh berarti saudara perempuan yang kecil. Berarti adik perempuan. Ukhtus sogiroti. Nah, perhatikan akhul kabiri, akhus sogiri, ukhtul kabiroti, ukhtus sogiroti. Di akhir di sini kasroh untuk menandakan saudara atau kakak laki-laki atau kakak perempuan, adik laki-laki atau adik perempuan. Nah, kemudian kita mengenal istilah akhi al-kabiru. Coba semuanya akhil kabir. Akhil kabiru. Akhis sogiru. Akhis sogiru. Ukhtil kabiratu. Ukhtil kabiratu. Ukhtis sogiratu. Ukhtis sogiratu. Nah, terus apa bedanya 4 yang pertama dan 4 yang di bawah ini? Nah, kalau yang pertama yang di atas ini artinya akhul kabir cukup kakak laki-laki saja. Akhus sogiri adik laki-laki. Ukhtul kabirati kakak perempuan. Ukhtus sogirati adik perempuan. Tapi kalau yang bawah akhi ada tambahan ya di belakang, ya huruf ya di sini belakang menandakan arti kepemilikan. Jadi saudara
laki-lakiku. Akhi, saudara laki-laku. Ditambahi al-kabiru. Nah, jadi berumpah kalau yang di atas tuh al-kabiri, kalau di bawah itu posisinya menjadi al-kabiru. Nah, kaidahnya memang seperti ini. Akhil kabiru. Artinya kakak laki-lakiku. Kakak laki-lakiku. Akhis sogiru. Adik laki-lakiku. Ukhtil kabiratu, kakak perempuanku. Ukhtis sagiratu, adik perempuanku. Nah, jadi di sini bisa dipahami ya, untuk penggunaan ya di belakang itu menandakan kepemilikan. Makanya ada istilah untuk menyebutkan ayahku, maka ada istilah abi. Untuk menyebutkan ibuku, ummi. Nah, gitu. Berarti kalau menyebutkan kakekku, berarti gimana? Jad, Hadi. jadi, Jadi, jadi. Jadi. Nah, kalau Ya. nenekku, Jaddati. nah, jadati. Kalau pamanku, Mertua apa Ustaz? Amin. Amin. gitu. Amin. Kalau pamanku, bagaimana? Ami. Ami. Nah, baik, bagus. Nah, tadi ada pertanyaan. Kalau mertua, kalau mertua bagaimana? Nah, untuk ayah mertua kita bisa menggunakan istilah hama. 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 Nah, hama. Hak mim. Hama. Saya tuliskan seperti ini tulisannya. Bentar. Ustadz itu di apa namanya lembaran yang dikirim kok apa saya yang Tidak salah? ya. Oh, nggak ada ya yang Ini, Tidak. Ah. nah, memang kalau yang di lembaran dikirim itu masih umum. Jadi setelah aku ya kaji lagi, sepertinya perlu untuk disampaikan juga sebagai referensi tambahan. Jadi untuk yang ini nanti yang versi yang ini yang baru nanti akan saya kirimkan menyusul gitu aja ya. Alhamdulillah. Nah, untuk mertua itu kita menyebutnya hammun. 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 Nah, seperti ini. Hammun, mertua. Ayah, berarti kalau hammun itu ayah mertua atau dalam konteks dalam bahasa lain, bukan bahasa lain, di istilah lain ada yang menyebutkan seperti ini. Oh, gimana ini? Hammatun. Sebentar. Oh ya, mau tanya dong, Ya. bedanya hal sama ami itu apa sih paman? Sebutan pamannya hal sama ami. Kholun Hal itu sama paman kan? paman. Amun itu paman. Kalau kholun itu paman dari pihak bab. Kalau amun itu paman dari pihak ayah. Kalau kholun itu paman dari pihak ibu gitu. Ibu. Kalau aku kan manggil hal sama ami aja kan. Terus Iya, kalau untuk nenek jiddah, mungkin lebih unformal kali ya aku ya. nggak apa-apa. Jadi untuk bahasa komunikasi yaitu sama saja seperti itu. Namun tadi dari Bedanya Bu. kalau hal itu Bagaimana? dari paman dari ayah, kalau ami dari ibu gitu ya. Iya, tapi kalau semisal bingung gitu ya sebutkan salah satu aja nggak apa-apa gitu. Untuk dasar lah, untuk dasar. eh untuk hamun juga ada istilah hamun, kemudian ada istilah khotanun, Amun. khotanun seperti ini. Khotanun. Untuk istilah mertua. Nanti saya tuliskan lagi ya. Ini ada problem. Jadi nanti untuk istilahnya ada hamun, berarti kalau mertua perempuan hammatun. 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 Gitu. Siap. Makasih Ustaz. Kita lanjutkan. Di sini ada al-fi'lu atau kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab kita mengenal kata kerja itu terbagi menjadi dua. Untuk teks ini, untuk teks yang kita pelajari. Sebetulnya ada kata kerja itu terbagi menjadi 3, 4 bahkan. Yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari,
kemudian ada fi'il amr. Nah, dalam Nah, bab ini kita hanya mempelajari dua saja. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Nah, di sini kan terbagi jalasa jilisu. Ada posisi yang sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan ini namanya fi'il madhi. Cirinya apa? Cirinya hurufnya ada 3. Nah, coba diperhatikan yang sebelah kanan ini hurufnya ada 3 semuanya. Fi'il madhi rata-rata pada umumnya fi'il apa hurufnya itu terdiri dari 3 huruf. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau atau kata kerja yang menunjukkan telah. Semisal saya telah duduk, maka bahasa Arabnya jalasa. Yang di atas jalasa. Nah, kemudian ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan keadaan sekarang dan yang akan datang. Nah, seperti itu. Kita baca terlebih dahulu jalasa yajlisu. jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu artinya duduk. Duduk. Jalasa yajlisu. Nah, untuk penggunaannya bagaimana kita akan pelajari di pertemuan besok. Nah, jadi jangan sampai absen ya di pertemuan besok. Untuk pertemuan kali ini kita sekedar memahami dan mengerti dulu istilah-istilahnya. Biar nanti ketika kita sudah ditatbik atau prakteknya kita nggak asing lagi dengan mengenal istilah-istilah ini. Tab qama yaqumu. Qama yaqumu. Qama yaqumu itu artinya berdiri. Dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu. Nah, dhahaba yadhhabu itu artinya pergi atau berangkat. Dakhala yadkhulu. Dakhala Dakhala yadkhulu. Nah, dakhala yadkhulu itu masuk. Kalau dhahaba yadhhabu itu keluar atau pergi. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju itu artinya keluar. Kharaja yakhruju. Ghasala yaksilu. Ghasala Ghasala yaghsilu. yaghsilu. Ghasala yaghsilu itu artinya mandi. Makanya kalau kita itu niat mandi itu kan nawaitul ghusla. Nah, dari kata ghasala yaghsilu. Nastamir kita lanjutkan akala yakulu. Akala Yakulu. Nah, akala yakulu itu artinya makan. Kemudian Yakul. syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Itu artinya minum. Syariba yashrabu. Nah, ini sekedar pengetahuan terlebih dahulu. Nanti untuk prakteknya kita fokuskan di pertemuan depan. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini ada agak muhim tentang al-qawaid. Qawaid itu adalah kaidah. Nah, sebelumnya kita baca dulu yang di atas. Al-hadafu. Al-hadafu fahmul mufradati wastikhdama. Nah, fahmul mufradati wastikhdama memahami kosakata dan dapat menerapkannya. Namun dalam pertemuan kali ini kita kenalan dulu dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Nah, mungkin di sini teman-teman yang masih baru belajar bahasa Arab akan sedikit perlu beradaptasi dengan beberapa istilah. Nah, saya ingin menjelaskan dulu. Di sini terdapat tulisan tanqasimul kalimatu ila thalathati aqsamin. Tanqasimul kalimatu ila thalathati aqsamin. Jadi sebelumnya coba dilihat di kolom yang ini. Nah, ada istilah al-kalimah, ada istilah al-jumlah. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu memiliki arti kata. Kalau al-jumlah itu artinya kalimat. Nah, mungkin kalau teman-teman masih baru paham atau baru belajar bahasa Arab, kalimah itu kan ya kalimat gitu, bukan. Kalau al-kalimah atau dalam bahasa Arab, al-kalimah itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Terus kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya al-jumlah. Al-jumlah. Nah, ini mungkin bisa beradaptasi dulu memahami al-kalimah dan al-jumlah. Baik. Tanqasimul kalimah ila thalathati aqsam. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah al-fi'lu. Yang kedua adalah al-ismu. Yang ketiga adalah al-harfu. Nah, saya jelaskan lagi. Al-fi'lu, al-ismu, al-harfu. Nah, di sini aku yang ingin menjelaskan dulu
Al-fi'lu merupakan kata kerja. Apa? Al-fi'lu kata kerja atau kata yang menunjukkan pekerjaan. Ya contohnya seperti yang kita pelajari tadi yang di atas kita baca tadi. Ada jalas saya jadi duduk, makan, minum, berdiri, berangkat. Nah itu al-fi'lu. Kemudian kita menemukan istilah al-ismu. Al-ismu merupakan atau bahasa Indonesianya itu kata benda atau kata yang menunjukkan benda atau kata yang menunjukkan nama suatu benda atau nama suatu barang. Nah, itu namanya al-ismu. Termasuk di sini tuh nama-nama keluarga itu bagian dari al-ismu, kata benda. Kemudian ada istilah al-harfu. Al-harfu atau huruf. Huruf. Huruf itu di bahasa Indonesia kan tetap huruf. Huruf itu apa? Al-harfu dalam bahasa Arab di sini maksudnya itu apa? Semua jenis kata selain al-fi'lu dan al-ismu. Semua jenis kata yang tidak menunjukkan kata pekerjaan atau kata kerja dan yang tidak menunjukkan kata benda atau kata yang menunjukkan nama suatu benda. Nah, itu namanya al-harfu. Contohnya apa? Contohnya kata hubung, kata sambung. Nah, atau kata konjungsi. Nah, itu namanya al-harfu. Contohnya kalau di sini kalau al-fi'lu ya tadi itu jala saya jelisu, koma, yakumu yang tadi kita baca. Kalau al-ismu itu contohnya abun, sibtun, umun, zaujun, amun, ammatun. Nah, itu contoh dari al-ism. Atau misal kolamun, pena, kitabun, buku, kurosatun, buku tulis, misbahun, lampu, dan lain sebagainya. Quranun, misal. Quran itu semuanya itu isim. Kalau al-harfu, contohnya di sini, fi, hal, ala, tahta, Wah. fauqa, wa. Nah, itu semacam al-harfu. Nah, fi itu hanya di dalam. Hal itu sebuah kata tanya, apakah hal. Fi itu di dalam. Hal itu apakah. Ala itu di atas. Tahta itu di bawah. Fauqa itu di atas. Nah, oh di atasnya kok ada dua. Ya, ala dengan fauqa itu memiliki kesamaan. Kalau ala itu di atas tapi sesuatunya yang menempel. Ala. Semisal peci ini di atas kepala. Al-qolan suatu ala roksi. Peci bahasa Arabnya itu al-qolan suatu. Kepala bahasa Arabnya roksu. Nah, peci di atas kepala. Al-qolan suatu ala roksi. Nah, kalau menggunakan ala itu sifatnya itu menempel, yang menempel. Kalau fauqa itu sifatnya itu eh, apa? Melayang. Contohnya kita menyebutkan matahari di atas bumi. Asyamsu fauqal ardi. Asyamsu fauqal ardi. Artinya di atas juga tapi di atas yang sifatnya itu melayang, enggak nempel. Nah, dari istilah kaidah ini bisa dipahami ya teman-teman. Bahwasanya al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Al-fi'lu, al-ismu, al-harfu. Al-harfu. Naam. Nah, ini untuk apa refleksi kita sebelum kita itu nanti tatbik atau praktek yang insya Allah di pertemuan ketiga nanti kita akan belajar bagaimana kita itu menggunakan kata-kata ini atau menggunakan al-fi'l, al-ism, dan al-harf. Nah, kemudian Besok, Ustaz. gimana? Besok ya. Pertemuan Minggu ketiga depan, kita sorry. di hari apa? Selasa. Selasa pertemuan depan. Nah, jadi pastikan teman-teman di sini aktif hadir ya. Insya Allah nanti semoga kita misal kita itu nggak dipahamkan sekarang, ya pasti Allah itu akan memberikan pemahaman kita di lain waktu gitu. Baik, Ustadz, baik izin bertanya, ya. itu gimana kita bisa membedakan akhir kata itu disukun atau tidak? Karena kan ada yang disukun, ada yang tidak gitu loh, Baik, Ustadz. baik. Ilmu yang mempelajari akhir kata itu harus disukun, harus kasroh, harus dhammah, harus fathah adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Nah, atau kalau kita itu mengenal di bahasa Inggris itu adalah istilah grammar. Nah, grammar bahasa Arab itu juga ada grammarnya. Namanya ilmu nahwu, nahwu dan sorof. Bedanya nahwu dan sorof, kalau nahwu itu mempelajari bunyi akhir sebuah kata itu bagaimana. Tapi kalau sorof itu adalah perubahan dari setiap kata.
Nah, jadi uniknya kita itu belajar bahasa Arab, kalau kita itu menguasai dua ilmu ini, terutama ilmu sorof, kita tahu satu ilmu, misal kayak kata jalasa, jalasa yajlisu, Ya itu artinya jelisu. duduk, artinya duduk. Nah, jalasa yajlisu, kalau kita itu bisa mengetahui ilmu sorof, tapi nanti kita akan bertahap ya. Jadi kalau di kelas di sini, kelas di Islamku, kita belajarnya itu secara global. Jadi semuanya kita padukan menjadi satu. Kita belajar nahu, termasuk kaidah ini termasuk bagian pelajaran dari nahu sorof, kaidah bahasa Arab. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kita akan menggabungkan. Nah, contohnya kalau kita itu mengetahui satu kata, jalasa jelisu, artinya duduk. Nah, kita bisa mengembangkan istilah-istilah lain. Sering mendengar istilah majelis. Majelis. Majelis itu tempat atau Kalau berkumpulnya orang-orang yang duduk. Duduk apa? Majelis ilmu. Majelis apa? Majelis. Dari kata jalasa yajlisu. Majelis. Nah, seperti itu. Atau kita pernah mendengar istilah jalsah. Nah, jalsah muhadarah atau eh, ruangan. Nah, bisa jalsah, ruangan diskusi atau waktu diskusi juga bisa. Nah, baik, terkait dengan hal ini kita akan lebih belajar lagi nanti di pertemuan ketiga. Kalau untuk pertemuan ini kita sedikit kenalan dulu dengan istilah-istilah ini. Yang terpenting adalah mungkin yang sering kebalik-balik teman-teman yang masih baru belajar, al-kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata dalam bahasa kata. Indonesia. Al-jumlah itu baru kalimat dalam bahasa Arab. Nah, itu perlu. Baik, di sini ada atatbik. Atatbik di sini, tatbik itu artinya praktek. Tatbik. Uzkur Udhkur jami'a a'dha'i usratika. Uzkur jami'a jami'a a'dha'i a'dha'i usratika. Uzkur, usratika. sebutkan jami'a seluruh anggota a'dha usratika. A'dha Usratika. usratika, anggota keluargamu. Man minhumul mahbubu indaka, siapa dari mereka yang paling kamu cintai menurutmu? Indaka itu artinya menurutmu. Indaka menurutmu. Kalau perempuan indaki, kalau laki-laki indaka. Nah, cara menjawab dari pertanyaan ini untuk apa pembelajaran ringan atau untuk latihan mandiri. Nah, uskur jami'a a'dai usratika. Nah, jadi untuk menghafalkan kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari tadi, caranya seperti ini. Misal kayak abun, umun, amun, kholun, amatun, jadun, nah itu dan sebagainya. Itu kan mungkin kita akan kesusahan. Nah, cara yang mudah dan efektif untuk untuk menghafalkannya adalah dengan menyebutkan dengan ditambahi dengan kalimat kepemilikan, yaitu ya. Contohnya yang di sini, yang di bawah ini. Abi ismuhu, ismuhu, ismu artinya namanya. Kalau perempuan pakai ha, ismuha, ummi ismuha. Misal, abi ismu Ahmad, ummi ismuha Aisyah. Nah, kemudian disebutkan lagi pamannya, berarti kalau paman ammi ismuhu Ramadan, misal. Ammati ismuha Romlah. Nah, semisal seperti itu. Jadi tadi yang mufradat ini, nah itu kita sebutkan satu-satu. Abi, ummi, jaddi, Jaddi. jaddati, kholi, Jaddati. kholati. Kholati. Nah, ibni, ibnati, binti. Nah, yang ada saja. Sebenarnya sudah nggak ada atau belum ada, ya nggak apa-apa. Disebutkan yang ada-ada saja. Misal belum punya suami atau belum punya istri, ya nggak usah disebutkan zaujinya. Nah, itu sebagai apa? Cara kita untuk menghafal untuk lebih mudah itu seperti itu. Jadi langsung disebutkan namanya. Jangan kita itu menghafalnya itu ibnun artinya anak, ibnatun artinya anak perempuan, bintun artinya anak perempuan, akun artinya saudara laki-laki. Nah, bukan seperti itu, tapi langsung sebutkan keluarga kita langsung akan bayangan. Akun, oh berarti akun ismuhu siapa? Akhi ismu siapa? Ukhti ismuha siapa? Nah, itu sesuaikan dengan keluarga masing-masing. Nah, mungkin dari apa mufrad-mufrad ini bisa dipraktekkan langsung secara mandiri di keluarganya masing-masing. Seperti itu. Kemudian di slide terakhir ini ada mufradat.
ini mufradat ini sudah mewakili dari apa tadi? Sudah mewakili dari teks yang di atas tadi. Di atas. Nah, untuk apa PPT-nya ini setelah ini akan saya bagikan. Silakan bisa dipelajari. Sebelumnya, baik, mungkin cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Sampai jam 9, Ustaz. Apanya? Tidak sampai jam 9. Sampai jam 8 kita. Karena jam setelah ini aku ya juga ada kelas Ya. juga. Baik, Siap. mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan di kolom chat saja ya, atau ada pertanyaan yang sifatnya tidak umum atau sifatnya yang lain tapi masih menyangkut tentang bahasa Arab bisa ditanyakan di grup atau chat langsung dengan Akhuya. Apabila Akhuya belum menjawab, silakan di follow up. Nah, mungkin Akhuya belum sempat melihat atau Akhuya ada kegiatan yang lain, nah mungkin bisa di-up lagi. Mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kedua kita. Kita bertemu lagi di hari Selasa minggu depan. Semoga teman-teman masih dilimpahkan kesehatan dan saya doakan semoga teman-teman di sini masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang lancar sehingga kita selalu semangat Amin. dalam belajar. Baik, Syukran Amin. aku ya. mungkin Ustaz, cukup. besok itu kalau seumpama memang kita mulai jam 7 Syukran, jam Ustaz. Bagaimana? Ya, ya, Ustadz, jadi kan kita mulainya jam 7 sampai jam 8. Jadi ya. kalau memang jam 7 kita udah mulai aja, nggak usah nunggu yang lain masuk gitu Oke, loh. siap. Baik, jadi jam 7 besok. Berarti nanti aku ya akan buka Zoom-nya dari sebelumnya, 5 menit sebelumnya aku ya buka. Baik, terima kasih sarannya. Semoga Baik. kita bisa lebih istiqomah lagi dan lebih semangat lagi belajarnya. Tapi kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Syukron, Syukran aku ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.